Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekarang kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan kontributor kami. Ada Rasman Abdul Rahman yang saat ini tengah berada di Majene ya, untuk memperbarui informasi mengenai dampak gempa yang terjadi. Rasman. Ya, Mita dan Bayu, saat ini saya berada di salah satu titik lokasi pengungsian terbesar di Kabupaten Majene. Sempat waktu gempa bermagnitudo 5,0 terjadi, ratusan pengungsi yang sedang beristirahat di dalam tenda, baik itu di halaman Sport Center Majene dan yang ada di dalam Sport Center Majene berhamburan keluar lantaran khawatir tertimpa reruntuhan. Dapat kami kabarkan pula saat ini ada ribuan pengungsi yang ada di halaman Sport Center ini membutuhkan bantuan berupa popok bayi, susu, karena lantaran banyaknya anak-anak dan balita yang terpaksa diungsikan oleh orang tuanya lantaran khawatir terjadinya gempa susulan yang berpotensi memicu tsunami. Dapat kami informasikan pula mayoritas pengungsi yang ada di wilayah di halaman Sport Center ini adalah warga Desa Rangas yang rumah mereka berada di pesisir pantai. Di malam hari mereka beramai-ramai mengungsi ke sini dan memilih tidur di sini untuk menghindari gempa susulan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Demikian, Bayu. Rasman, kalau kita melihat gambar yang kita tayangkan saat ini, nampaknya di pengungsian ini penuh sekali. Apakah ada informasi terbaru nantinya ada tenda-tenda pengungsian yang akan segera dibangun, mengingat kita masih di pandemi, protokol kesehatan harus tetap dijalankan, begitu? Dari informasi yang kami dapat, sebenarnya ini posko pengungsian ini adalah inisiatif warga. Posko yang didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana ada di 3 titik, yakni di Kecamatan Ulu Manda, Sendana, dan di Kecamatan Malunda. Untuk di posko ini masyarakat secara swadaya mendirikan tenda-tenda darurat serta beralaskan seadanya, dan apabila hujan tergenang air ini lantaran pihak pemerintah setempat tidak menyiapkan lokasi pengungsian di wilayah Kecamatan Bangga ini. Warga di sini secara swadaya mendirikan posko sendiri, dan pada saat di pagi hari mereka kembali ke rumah untuk mengambil bahan makanan lantaran pemerintah tidak mendirikan dapur umum. Warga juga mengeluhkan tidak adanya bantuan air bersih dan kebutuhan pokok lainnya. Ya. Rasman, Anda mendapatkan informasi tidak kenapa sampai pemerintah daerah atau BPBD lah minimal di sana tidak mendirikan dapur umum di tempat Anda, kemudian tenda darurat dan juga pasokan air bersih? Informasi yang kami terima semalam waktu sempat mengkonfirmasi dengan Kepala BPBD, banyaknya titik lokasi pengungsian yang berjumlah 25 titik membuat petugas TNI Polri juga kewalahan untuk menyalurkan bantuan. Hal ini selain itu keterbatasan tenda milik Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial juga sehingga tidak semua warga yang mengungsi dapat tinggal di tenda yang didirikan oleh Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial. Demikian, Bayu. Rasman, boleh Anda gambarkan sedikit, apakah akses menuju tempat Anda ini termasuk akses yang sulit dilalui atau bagaimana? Untuk akses sampai di tempat ini sebenarnya sangat mudah dan berada di tidak jauh dari ibu kota Kabupaten Majene, hanya berjarak sekitar 10 km. Namun ini memang bukan lokasi titik pengungsian yang posko yang didirikan untuk pengungsi. Hal ini karena dampak gempa di Kabupaten Majene sendiri sebenarnya berpusat di wilayah Kecamatan Malunda, di mana ada sekitar 300-an rumah warga yang mengalami rusak berat dan penghuninya itu mengungsi di sejumlah perbukitan di wilayah Malunda. Yang mengungsi di area Sport Center Majene adalah warga yang khawatir, yang tinggal di pesisir pantai, yang khawatir ada gempa susulan yang nantinya akan berpotensi tsunami. Jadi pada saat malam hari mereka pindah ke sini untuk tidur. Pada siang hari mereka akan kembali ke rumah, mengambil bahan makanan, habis itu kembali lagi ke sini. Demikian, Bayu dan Mita. Baik, terima kasih banyak Rasman yang sudah melaporkan informasi terupdate langsung dari sana. Tetap jaga kesehatan selalu, selamat bertugas. Kita akan bergeser begitu ya ke lokasi satu lagi, Bayu ya.
Ini ada Gusni di Mamuju. Sudahkah Anda mengetahui bagaimana proses evakuasi yang akan dilakukan pada pagi hari ini? Informasi terkini di proses evakuasi yang akan dilakukan tim SAR gabungan di Mamuju ada di sejumlah beberapa titik. Di antaranya di Hotel de Maleo ada diperkirakan satu orang masih terjebak di dalam reruntuhan bangunan. Di Jalan Wahab Asasi, ruko yang juga diperkirakan masih ada satu orang yang terjebak dengan reruntuhan. Namun untuk sementara ini proses evakuasi belum bisa dilakukan karena baru-baru saja terjadi gempa susulan yang dengan kekuatan 5,0 magnitudo. Demikian Bayu dan Nita. Oke, baik. Nanti saya kembali lagi ke Gusni, tapi saya mau ke Irwan ya. Ya, Mas Irwan ya. Mas Irwan ya. Selamat pagi Mas Irwan. Mas Irwan. Halo, ya. Ya, Mas Irwan. Ya. Ya, Mas Irwan, dengan melihat gempa yang terjadi di Sulbar kali ini, apakah ini lempengannya sama dan aktivitasnya juga mungkin kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di Palu waktu itu? Ya, terima kasih. Jadi ya ini kejadian yang membuat kita sama-sama berduka ya. Jadi kalau ditanyakan apakah memiliki kesamaan dengan gempa Palu, ya berada dalam suatu sistem tektonik yang sama. Walaupun sumber gempanya berbeda. Kalau di Palu kan akibat sesar Palu Koro, kalau ini kita duga bahwa sebuah sesar yang berada di lautan. Sumbernya gitu ya, walaupun kemudian gempanya sampai ke daratan. Jadi dikenal dengan sumber gempa yang ada di Makassar, Strait Trust gitu ya. Jadi memang sistem tektoniknya sama, tapi sumber gempanya berbeda, Mas. Oke. Nah, dengan adanya kejadian gempanya kan kalau saya tidak salah, ini yang tercatat agak besar ini terjadi sampai 3 kali, bahkan sampai pagi hari ini. Masih dirasakan ada gempa susulan oleh masyarakat di Mamuju ya. Ini menandakan apa, Mas Irwan? Iya, jadi kita pahami bersama bahwa wilayah tersebut, wilayah Majene, Mamuju adalah wilayah yang, ataupun Sulawesi secara umumnya adalah wilayah yang secara tektonik aktif. Jadi di dalam informasi peta dan sumber bahaya gempa Indonesia yang sudah dipublikasi oleh Pusat Studi Gempa Nasional (PUSGEN) di tahun 2017 pun menyebutkan bahwa telah ada sumber gempa di sana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam konteks sejarah kegempaan, gempa-gempanya pernah terjadi di masa lalu. Jadi sumber gempanya ada, kemudian buktinya di masa lalu juga pernah terjadi, dan ini yang membuktikan bahwa daerah tersebut memang secara tektonik memang aktif. Baik. Mas Irwan, nanti kita dalami, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Tadi dikatakan catatan sejarah memang mencatat ada beberapa kali gempa, bahkan tsunami yang terjadi di wilayah Sulawesi Barat. Betul. Pada tahun 67, 69, dan juga 84. Nanti mungkin bisa dijelaskan secara lebih detail ya, apakah kali ini juga ada kejadian yang memungkinkan lebih buruk dalam arti potensi tsunami ataupun gempa-gempa susulan yang lebih besar. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan ke perbincangan dengan Mas Irwan. Mas Irwan tadi membaca dari sejarah kegempaan dan juga tsunami yang sempat terjadi di sana beberapa tahun silam begitu, Mas. Kali ini gempa susulan pun magnitudonya cukup besar masih terjadi di sana. Apa potensi yang mungkin bisa terjadi yang harus diwaspadai masyarakat juga pemerintah setempat? Terima kasih. Jadi secara umum bahwa sesudah gempa besar itu biasanya diikuti oleh gempa yang lebih kecil. Jadi sesudah gempa utama nanti gempa susulan atau aftershock itu lebih kecil. Tetapi proses di dalam bumi tidak harus selalu demikian gitu ya. Dan kita punya buktinya juga. Jadi misalnya gempa Lombok 2018 gitu ya. Sudah satu gempa selanjutnya yang kita inginnya lebih kecil, faktanya malah magnitudenya sama, malah bahkan menjadi membesar. Nah, terkait dengan potensi di daerah Majene ini, jadi dalam peta bahaya dan sumber gempa yang sudah kami publikasi bersama dengan PUSGEN, bahwa potensi terbesarnya adalah magnitudo 7. Bisa jadi bahwa magnitudo 7 itu tidak pernah terjadi.
bisa jadi bahwa kemudian 6,2 ini ya sudah selesai. Itu yang kita harapkan kan ya. Iya. Tetapi sebetulnya walaupun peluangnya kecil, bahwa masih ada peluang gempa dengan magnitud yang sama ataupun lebih besar. Ditambahkan dengan fakta bahwa pernah tsunami. Ya. Jadi memang ini bidang yang saya ingin agar pengambil kebijakan juga di daerah dan masyarakat memahami bahwa ada ketidakpastian. Jadi mohon difahami bahwa ini bukan angka 0 dan 1 pasti terjadi, pasti tidak terjadi. Jadi ada kemungkinan walaupun kecil. Jadi kalau menurut saya kemungkinannya tidak besar, tapi kemungkinan itu ada. Bahwa ada gempa dengan magnitud yang bisa jadi sama, ataupun malah lebih besar. Tidak kita harapkan tentu saja. Apalagi ditambah dengan catatan sejarah. Kan tadi sudah disebutkan juga misalnya tahun 69 gitu ya, ini pernah terjadi tsunami. Walaupun kita harus detail betul ini, tsunami 69 yang kemudian mengakibatkan korban yang banyak, bisa jadi gempanya kecil. Tetapi kemudian misalnya ada longsoran di bawah laut. Itu kan tahun 69 ya, kita belum punya instrumentasi yang bagus untuk mengamati berapa magnitud gempa waktu itu. Tapi catatan sejarahnya ada. Begitu juga tahun 84. Tahun 84 pun ada gempa di sana. Tsunami-nya kecil sekali kalau 84, mungkin tidak diikuti longsoran. Jadi kita berhadapan dengan sebuah proses yang kemudian memiliki ketidakpastian. Nah, untuk itu tadi bagus sekali kuncinya yaitu kewaspadaan. Tadi dalam diskusi sesi yang sebelumnya disebutkan bahwa kita harus tetap waspada. Itu menurut saya lebih bijak ya. Oke, baik. Mas Irwan, ini kan kalau bicara soal ketidakpastian gitu ya, dengan alat ukur, dengan tolak ukur yang Mas Irwan dan teman-teman sudah lakukan gitu, diteliti dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat yang gempa ini kan kedalamannya dangkal ya sebenarnya 10 km ya di wilayah Sulawesi Barat iya, ini. iya. Nah, artinya pun apakah karakter atau 10 km ini akan tetap persisten? Katakanlah memang bila ada potensi di masa yang akan datang, atau bisa lebih dangkal lagi atau justru lebih dalam lagi? Iya, jadi gempa yang dangkal sekarang itu menjelaskan kerusakannya yang masif kan ya. Iya. Jadi sumber gempanya dekat dengan infrastruktur, berada dengan tadi kantor gubernur dan juga rumah sakit, dan itu menjelaskan kenapa kerusakannya dahsyat karena sumber gempanya dekat dengan kita. Nah, pertanyaan tadi yang bagus sekali yang Mas Bayu tanyakan, apakah kemudian akan ada lagi yang model seperti ini di lokasi yang sama begitu ya? Iya. Kemungkinan besar bahwa gempa tidak akan sebesar ini lagi. Itu kemungkinan yang besar. Itu harapan kita semua. Tetapi kita tidak boleh menghilangkan adanya kemungkinan yang lebih rendah di mana gempa yang sama bisa terjadi. Jadi kalau pesan saya pada masyarakat di tengah bahwa kami sebagai peneliti harus menjelaskan bahwa bidang ini adalah bidang yang memang perlu terus kita detailkan, kita perlu menunggu data yang lebih banyak. Pesan kami pada masyarakat dan pengambil kebijakan yaitu yang pertama, berusaha untuk tenang. Yeah. Dan masyarakat bekerja sama dengan komunitas, bangkitkan kembali semangat yang sudah lama ada di negeri kita, yaitu gotong royong. Itu menurut saya penting sekali. Tadi juga di sesi sebelumnya masyarakat membangun tenda darurat, itu bagus sekali, tinggal disupport saja oleh pemerintah. Okay. Dan yang kedua, berusaha untuk mencari informasi dari sumber yang benar. Ini pada masa seperti ini kan kadang-kadang ada berita-berita hoax gitu ya. Yeah. Nah, masyarakat coba fokus mencari informasi yang benar dari BPBD, dari BMKG, dari Badan Geologi, dan yang terpenting yang ketiga menurut saya, masyarakat harus waspada. Saya paham ini tidak mudah, ini harus waspada karena harapannya ya sudah selesai gitu ya, kita kembali bisa membangun, tapi menurut saya kita harus untuk beberapa hari ke depan kita harus sama-sama waspada karena ada ketidakpastian. Bisa jadi yang tadi peluangnya kecil malah yang kejadian gitu ya. Okay. Itu memang di bidang gempa bumi memang seperti itu, Mas. Baik, jadi masih sangat rawan begitu ya. Antisipasi harus terus dilakukan begitu ya. Betul. Ya, 3 hal itu yang menurut saya sangat penting. Baik, terima kasih Mas Irwan. Sebelumnya saya ingin bergeser dulu ke Mamuju. Sudah ada Syamsul Ma'arif, update yang terbaru. Silakan Syamsul. Iya, Rati, Bayu, dan pemirsa, jika tadi kami berada di depan Rumah Sakit Mitra Manakara, saat ini kami berada di bagian belakang. Dan jika bisa dilihat di belakang saya, di titik inilah korban-korban
di Rumah Sakit Mitra Manakarya yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jadi ada 4 korban yang ditemukan, atau 4 jenazah yang ditemukan di Rumah Sakit Mitra Manakara ini. 3 diantaranya adalah orang dewasa, 2 orang perawat, dan 1 diantaranya adalah bayi yang berada dalam inkubator. Jika Anda melihat posisi alat berat saat ini, di sini adalah teras dari Rumah Sakit Mitra Manakara. Jadi di tempat inilah ada jenazah yang kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan tepat di belakang dari alat berat ini, di posisi itu bayi dalam inkubator yang juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan jika bisa dilihat di ujung beton ini adalah batas dari lokasi tempat di mana umumnya para korban yang berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan ada juga ditemukan dalam kondisi masih selamat. Info yang kami dapatkan bahwa salah satu korban yang ditemukan dalam kondisi selamat, yakni perawat yang atas nama Nia, yang kemudian kabar terakhir jam 3 dini hari dikabarkan meninggal dunia. Dulunya Rumah Sakit Mitra Manakara ini adalah bangunan yang berlantai 7, namun karena akibat gempa yang terjadi magnitudo 6,2 membuat bangunan dari Rumah Sakit Mitra Manakara ini luluh lantai. Mungkin Bayu dan Ratih kita kembali dari Jakarta. Baik, Samsul Ma'arif mengabarkan langsung dari Sulawesi Barat. Terima kasih atas informasinya. Jaga kesehatan, selamat bertugas kembali. Dan kami juga ucapkan terima kasih pada Mas Irwan sudah bergabung bersama kami pagi hari ini memberikan informasinya mengenai ilmu kegempaan ya. Ya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Saat lagi kita akan update bagaimana informasi terkini langsung dari JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok sesaat lagi.